Kita akan coba belajar tentang teknik penomoran otomatis di Excel, teman-teman. Nah, di sini ada beberapa studi kasus yang sudah kami kumpulkan. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Nah, ya, di sini ada 14 kasus yang berhubungan dengan penomoran, teman-teman. Oke, yang pertama kita menggunakan fill handle. Nah, apa sih yang dimaksud dengan fill handle, teman-teman? Contoh nih, ketika teman-teman ingin mengurutkan data 1 sampai 10, teman-teman bisa pakai yang namanya fill handle. Yang dimaksud dengan fill handle itu ini, kita kasih dulu acuan 1, kemudian angka 2, teman-teman, kemudian angka 1 dan 2 ini kita blok. Kemudian taruh kursor di bagian bawah sehingga kita muncul tanda simbol seperti ini. Nah, kita ngedrag itu ini kita sebut dengan fill handle, nggak usah. Kita sebut dengan fill handle. Tinggal di blok seperti ini teman, drag ke bawah. Nah, maka langsung datanya diurutkan 1 sampai 10. Oke, itu kita menggunakan fill handle, teman-teman. Nanti kita akan bandingkan teman-teman ya, satu sama lain mana plus minusnya, gitu ya. Yang kedua, teman-teman, kita juga bisa menggunakan yang namanya fill series, gitu ya. Nah, kalau fill series ini lebih keren lagi, teman-teman. Contoh kita ketik angka 1 di sini, teman-teman. Karena kita harus tuliskan nomor acuannya dulu, ya. Kita harus tuliskan nomor acuannya dulu. Kemudian pergi ke tab home, alright, alright, and then teman-teman cari fill. Ada di sebelah kanan kita itu tulisannya fill, teman-teman. Klik series. Nah, kita bisa buatkan seriesnya. Alright, muncul seperti ini teman-teman kotaknya. Kemudian kita series in-nya kita pilih column. Artinya gini teman, kalau kita pilih column dia akan menghasilkan nomor ke bawah. Kalau kita pilih row, dia akan menghasilkan baris nomornya ke samping, ke baris. Dia menjadi baris ke samping, kalau column kita ke bawah. Di sini kita akan pilih ke bawah teman-teman. Seperti itu. Kemudian step value-nya artinya lompatan apanya, angka demi angkanya jarak-jarak berapa gitu, stepnya berapa. Karena kita pengen jaraknya satu-satu aja, ya kita ketik satu aja. Kemudian stop value. Nah, di sini teman-teman, di bagian stop value ini kita bisa ketik berapa saja. Kalau sampai 10 ketik 10, sampai 100 ketik 100, mau ketik nomor sampai 1000 ketik 1000. Jadi kena di kasus ini, karena kita udah dibatasi tabel-tabel lain, kita buat aja sampai 10. Right, maka fill series ini disarankan ketika teman-teman ingin membuat jumlah nomor yang sangat banyak, gitu ya. Kalau kita pakai fill handle kan lumayan lama teman-teman ya, ketika kita drag rumus ke bawah, itu bakalan lumayan lama. Maka di sini kita pakai fill series saja, klik OK. Nah, hasilnya sama teman-teman ya, hasilnya sama. Itu cara yang kedua, teman-teman. Kemudian, ya, cara yang ketiga, teman-teman, kita bisa juga menggunakan formula. Di sini ada formula tanda bintang ini teman-teman, formula kali ya, kita juga bisa menggunakan formula kali teman-teman. Nah ini dia. Berarti, 1, kemudian di sini kita pengen hasilkan 2 teman-teman ya, maka kita bisa buatkan rumusnya seperti ini teman-teman. Berarti sama dengan, eee, angka yang ada ini kita tambah, bukan kali, mohon maaf teman-teman ya, tambah 1. Nah, jadi dia sama juga hasilnya, kita pakai tambah 1, kemudian kita drag down, kita tarik ke bawah seperti ini, boleh juga. Bukan simbol, kali ya teman-teman, simbol formula plus gitu ya, formula tambah, gitu. Alright, itu cara yang biasa. Oke, teman-teman kita coba bandingkan lagi dengan cara yang keempat, kita ternyata bisa juga menggunakan formula row. Namanya menggunakan formula baris, teman-teman. Nah, gimana pula caranya? Oke, ternyata teman-teman dengan row itu sebenarnya fungsi row itu adalah ingin menentukan sel kita itu berada di baris keberapa. Karena row itu kan artinya baris. Coba saya ketik enter, tekan enter. Maka dia langsung jawab nih, artinya sel yang saya aktif sekarang itu berada di baris ke-8, kan gitu. Dia berada di baris ke-8.
Kemudian ketika kita ingin menghasilkan angka satu, maka row ini kita harus kurang dengan 7, benar nggak? Row harus kita kurang dengan 7, enter. Kemudian kita tinggal copy rumusnya ke bawah seperti ini teman-teman. Bisa juga kita menggunakan fungsi row. Nanti kita akan bandingkan perbedaan satu sama lainnya teman-teman, gitu ya. Alright, kemudian cara yang keempat. Nah, terkhusus teman-teman yang menggunakan Excel 365 atau 2021, itu bisa juga menggunakan fungsi sequence namanya, sama dengan sequence. Nah, cuman ini baru tersedia di Excel 365, teman-teman. Tinggal ketik saja row, ada berapa baris yang ingin kita tampilkan. Ya, kalau 10 ketik aja 10, enter. Maka langsung kita dapatkan datanya. Alright. Kemudian di mana plus minusnya? Kita lihat teman-teman. Ketika kita mencoba menghapus satu baris teman-teman, apakah datanya penomorannya masih oke? Kita cek. Nah, contoh nih kita akan hapus baris ketujuh ini. Saya klik kanan, saya delete teman-teman. Lihat perubahannya teman-teman. Satu sama lain. Nah, ini hasil perbedaannya teman-teman. Untuk fill handle teman-teman, angka 7-nya hilang teman-teman ya. 5, 6, 7 langsung lompat ke 8. Artinya untuk case ini kurang menarik lah. Sepertinya kita menggunakan fill handle kalau kita ada melakukan penghapusan data. Fill series juga demikian teman-teman. Angka 7-nya juga hilang. Itu teman-teman ya. Kemudian kalau kita pakai formula, referensinya juga menjadi hilang seperti ini teman-teman. Karena angka 7-nya nggak ada gitu ya, tambah satunya hilang. Di sini referensinya hilang. Kalau kita pakai formula row, coba perhatikan teman-teman, lebih keren. Coba perhatikan, kalau kita pakai formula row 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, jadi nomornya tetap ini, tetap oke, tetap urut walaupun kita menghapus barisnya. Nah, ini materi ke-60 Kakak Aquarius. Nah, Kak Aquarius ini materi yang ke-60, baru kami update kemarin. Oke, Kak Aquarius sudah punya aplikasi ini, nanti kami kirimkan ke grup ya, Kak, ya, karena ini baru di-update kemarin. Ini materi ke-60. Nah, kemudian yang sequence kita cek teman-teman juga sama. Artinya, apa namanya teman-teman, nomornya juga tetap aman gitu ya teman-teman ya. Tetap urut nomornya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Iya, Kakak kami kirimkan nanti Kakak ya ke grup Kakak ya, kami kirimkan nanti ke grup. Nah, jadi itu plus minus, tentang penggunaan penomoran ini teman-teman ya. Pertama kita bisa pakai fill handle, ini disarankan kalau penomorannya nggak terlalu banyak, oke. Kemudian teman-teman kelemahannya kalau kita hapus baris, nomornya juga ikut terhapus. Kita harus urutkan lagi, artinya ya udah kita harus urutkan lagi. Kita harus buat lagi 7, kemudian kita ulangi lagi seperti ini, teman-teman. Nah, kan kurang keren, teman-teman ya, kurang keren. Kemudian yang fill series juga demikian, teman-teman. Kita harus ulangi lagi penomorannya seperti ini, baru dia urut kembali. Sementara kalau kita menggunakan formula, teman-teman, dia langsung ref karena ada baris yang kita hapus. Nah, caranya ya kita harus ulangi kembali seperti ini. Gitu ya. Nah, kalau kita pakai fungsi row ini lebih keren lagi ternyata teman-teman. Ketika kita hapus baris, nomornya tetap urut teman-teman. Ya, nomornya tetap urut. Kemudian kalau kita pakai fungsi sequence teman-teman, nah dia tetap, apa teman-teman ya, nomornya tetap urut juga. Tapi kalau kita row teman-teman, tadi kan ada 10 baris, kemudian dia berkurang satu jadinya, tapi tetap urut. Tapi kalau formula sequence dia tetap buat nomornya utuh 1 sampai 10 teman-teman. Seperti itu plus minus rumusnya. Sama dengan ganteng Kak. Sequence teman-teman. Nah, kita bisa buat sequence. Nah, sebenarnya sequence ini lebih banyak pilihan teman-teman. 1, 2, 3, 4 nih. Kita bisa tentukan baris, misalnya 10 baris. Kalau itu aja enter. Kalau itu aja datanya. Kemudian kalau teman-teman ingin pecah lagi nih, 10 baris, 5 kolom misalnya. Nah, kolomnya ke-5. Nah, langsung dia pecah gini, teman-teman. Gitu ya, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Nah, gitu teman ya. Oke, kalau pengen baris aja sama dengan sequence. Tapi sayang, rumus ini baru tersedia di Excel 365, teman-teman. Barisnya ada 10, tup enter. Nah, sorry, Ctrl Z. Nah, gitu teman ya. Kalau mau sampai 9 ketik aja angka 9 seperti ini. Gitu.
Ini teman-teman, ya kita kombinasi juga sedikit teman-teman, ini rumusnya teman, kira-kira bisa dipahami nggak baca rumusnya? Berarti ini kan logikanya gini teman-teman ya, kita pengen jaraknya 10-10 betul nggak? 1 ke 10, 11 ke 20 jaraknya kan 10 ya, dihitung dengan angka satunya juga kan. Maka kita juga bisa pakai fungsi row ini teman-teman. Berarti kan logiknya gini teman-teman ya, logiknya seperti ini nih. Berarti kita startnya dari angka satu. Nah ini kan startnya nih, kita mau startnya angka satu nih teman-teman. Kemudian satu ini kita tambah dengan row C1. Nah, kalau row C1 itu kan maksudnya kan baris satu kan teman-teman ya. Kena satu berarti dia akan menghasilkan angka satu. Berarti satu dikurangi satu. Nah, 1 dikurangi satu berapa teman-teman? Nol kan? Satu dikurangi satu adalah nol. Kemudian nolnya kita kali 10. Berapa? Nol kali 10. Nol juga kan? Ya udah berarti satu ditambah nol. Itu maksudnya. Berarti pangkalannya adalah satu. Dia akan berawalan satu, gitu ya. Baru kita kasih ampersand, simbol dan gini untuk menghasilkan stripnya, kata sampainya. Kemudian sampai berapa? Nah, tentu kita mulai dari angka 10 kan? Oke, kita mulai dari angka 10, 10 ditambah row satu dikurang satu berarti nol. Ya kan, ditambah nol kemudian dikali 10, nol kali 10 tetap nol berarti ya sampai 10, jarak-jaraknya seperti itu teman-teman, maka kita menghasilkan datanya seperti ini. Kalau untuk data berikutnya kan bergeser nih teman-teman, artinya yang berikutnya adalah angka satu kita tambah dengan C2 nih, nah ini pergeseran nih. Kalau tadi kan C1 kan, kalau tadi C1 sekarang udah C2 nih. C2 ini kan berarti baris kedua kan, berarti satu ditambah 2 dikurang satu, 2 dikurang satu kan satu, satu dikali 10, 10 gitu teman ya. Maka 10 ditambah satu 11 gitu maksudnya. Oke, satu ditambah 10 11. Kemudian sampai, nah 10 ditambah dengan berapa nih? Nah, ini kan C2 nih, 2 dikurang satu menjadi satu, satu dikali 10 berarti 10. Berarti 10 ditambah 10 hasilnya adalah 20, gitu. Pernah enggak teman-teman mengalami kasus seperti ini, pengen awali 001, 002, 003 seperti itu? Sebenarnya kami di sini ngetiknya satu aja nih teman-teman, ya. Kami hanya ngetik satu, langsung hasilnya 001 gitu. Nah, kami ngetiknya hanya satu nih. Kemudian kami ketik 2, dia akan menghasilkan 002. Nah, ini kami menggunakan format teks Kakak. Kita menggunakan format cell, ya, format number. Caranya gini Kakak, seleksi datanya. Kemudian klik kanan, ada di sini format cell. Kemudian kita custom. Customnya buat kayak gini Kakak, 000 pengen berapa digit gitu ya. Kalau awalnya kan gini nih, satu digit nih. Nah, dia hanya menghasilkan satu digit. Oke, format betul Kakak. Bukan conditional formatting Kakak, tapi format betul. Kemudian klik kanan lagi, kalau kita mau 2 digit, kita format lagi nih. Oke, maka kita custom, kita buat 2 digit seperti ini. Oke. Nah, maka dia menghasilkan data seperti ini, teman-teman. Kemudian kalau mau 3, maka kita tambahkan 3 seperti ini. Enter. Nah, kemudian yang keempat teman-teman, ini ada kasus juga lagi nih. Kami misalkan teman-teman punya angka, kemudian ingin kasih keterangan di sebelahnya. Itu jangan ketik manual teman-teman. Kenapa jangan ketik manual? Kalau kita ketik manual teman-teman, udah berubah teks dia, nggak angka lagi. Ketika kita melakukan penjumlahan nggak aman lagi. Maka kalau yang ini ketika kami melakukan penjumlahan, aman teman-teman. Dapat nih 723 kilo, tetap dapat. Kenapa? Kena angka. Kami hanya memformat datanya. Gimana bentuk formatnya? Kita cek, teman-teman. Klik kanan, kemudian kita format cell. Perhatikan teman-teman, nah ini dia. 0, kemudian tanda petik diapit oleh kilogram. Ya, itu teman-teman ya, 0 tanda petik diapit kilogram, artinya tambahkan keterangan kilogram sesudah digit. 0 ini kan digit kan, angka kan, artinya tambah kata kilogram setelah angka. Jadi kita hanya merubah format, tapi dia tetap dianggap sebagai angka, teman-teman.
Terus oke, kita langsung dapatkan hasilnya seperti ini. Ketika saya ketik satu teman-teman, dia langsung jadi kayak gini. Kita cukup ketik satu, jadi nggak perlu ketik ID-nya. Ketik 2 langsung jadi begini. Ketik 3 langsung jadi begini. Gimana caranya? Ya udah custom format juga, teman-teman. Ini custom format juga. Klik kanan, format cells, nah custom. Nah, yang membedakannya adalah kami kasih dulu ID tanda strip, diapit tanda petik, baru masukkan digitnya. Jadi 000 ini adalah jumlah digit, teman-teman. Kemudian tanda petik itu adalah keterangannya atau teksnya. Jadi teman-teman bisa sesuaikan, nggak mesti ID, boleh keterangan-keterangan yang lain. Ini kan contoh saja nih teman-teman ya. Ini adalah contoh saja, klik OK. Langsung kita dapatkan hasil. Gitu. Enaknya kita menggunakan formula subtotal teman-teman ketika kita filter data. Misalkan teman-teman ingin menampilkan berdasarkan A1 saja nih. Nah, dia tetap urut nih teman-teman. 1, 2, 3, 4-nya. Kemudian ketika saya pilih lagi B1, dia tetap urut. Itu kami pakai rumus subtotal teman-teman. Clear lagi, ngitung lagi. Sama dengan aplikasi kami ini. Yang kami buat sekarang juga gitu metodenya. Coba teman-teman perhatikan. Coba teman-teman perhatikan nih. Ketika saya pilih basic, langsung muncul nih, ada 20 materi. Dia ngurut langsung. Saya pilih data, 12. Nah, dia tetap ngurut. Saya pilih formatting, 7. Dia tetap ngurut. Form, 5. Printing, 6. Nah, itu kita menggunakan subtotal. Kalau di situ kita menggunakan subtotal, teman-teman. Nama materinya ada di sini nih. Klik, langsung kita praktekkan teman-teman ya. Nah, di sini semuanya sudah ada video tutorial semuanya teman-teman di semua media belajar kita ini, di semua materi kita ini. Nah, ini kita pakai subtotal teman-teman. Kami menggunakan subtotal sehingga ketika kita filter data, dia akan menghitung sesuai dengan apa namanya ya, sesuai dengan data yang kita tampilkan saja. Nah, cara makainya gimana? Ini teman-teman, kita pakai subtotal. Sama dengan subtotal. Nah, kemudian kita pilih yang fungsi ketiga teman-teman, counta. Karena counta itu kan menghitung banyak data gunanya kan. Kita akan menghitung banyak data. Referensinya dari mana sampai mana? Tentu dari A1 ini, dari M19. M19 pertama kita kunci teman-teman. Kita kunci yang pertamanya F4. Oops, sorry. Right. F19 yang pertama saya kunci F4. Kemudian sampai berapa? Nah, sampai kita nggak usah kunci yang lain-lainnya teman-teman. Yang lain-lainnya kita tinggal blok saja seperti ini teman-teman. Nah, artinya M19 sampai M19 itu kan 1 tuh. Nanti M19 sampai M20 berarti 2. M19 sampai M21 berarti 3. Itu maksudnya teman-teman. Kemudian kita enter, langsung dapat datanya seperti ini. Kemudian tinggal copy rumusnya ke bawah. Nah, gitu teman-teman ya. Ini dia akan bergeser lagi. Berarti dari M19 sampai M20 artinya ada 2 data. M19 sampai M20 ada 2 data. Ini bergeser lagi. M19 sampai M21. Itu alasan kenapa M19 pertama kita kunci. Supaya dia nggak bergeser. Yang bergeser hanya sel yang berikutnya. Gitu. Maka kalau kita pakai fungsi subtotal, teman-teman ketika melakukan filter data, dia hanya menampilkan data. Nah, ya, dia hanya menghitung data yang kita filter saja. Jadi sebenarnya dia menghitung banyak data yang ada di sini nih. 1, berarti di sini 1, di sini 2, karena dia menghitung dari M19 sampai M20, di sini dia menghitung dari M19 sampai M31, gitu teman-teman ya, dari M19 sampai M24, gitu maksudnya. Kemudian dia menghitung dari sini M19 sampai M28, artinya ada 5 data. Oke, itu kita menggunakan subtotal teman-teman. Oke, alright, itu beberapa cara mengatur nomor. Nah, di sini kita pengen buat nomor Romawi. Ini teman-teman cukup tambahkan rumus. Pertama pakai row teman-teman, baru kombinasikan dengan Roman. Ya, pertama pakai row, baru dikombinasikan dengan Roman. Ini dihapus teman-teman. Nah, sama dengan row. Nah, referensinya apa? Karena kita ingin menghasilkan 1, kita buat aja A1.
Maksudnya sel A1 itu kan baris pertama kan, betul nggak? Mau A1 teman, mau B1, mau C1, mau D1, E1 itu hasilnya adalah baris pertama. Jadi bebas teman-teman ya. Mau masukkan B1 hasilnya satu juga. Nah ini, kalau teman-teman mau pakai F1 ya hasilnya satu juga. Karena dia menghitung baris, menentukan posisi baris, bukan kolom saja. Nah, kita buat A1 kena ini aja sih, kena awalan sel itu kan di A kan, ya udah kita buat A1. Maka kita dapatkan angka 1 supaya dia berubah menjadi Romawi, ya udah pakai fungsi Roman. Jadi fungsi Roman tuh merubahkan datanya jadi data Romawi. Enter, yes, selesai. Langsung kita dapatkan datanya, tinggal copy rumusnya ke bawah seperti ini. Tada! Nah, itu teman-temanku ya, simple ya. Bang, Excelku kok nggak support rumus XLOOKUP? Karena XLOOKUP Kakak, itu hanya berfungsi di Excel 365 Kakak, atau di Excel 2021. Heeh, di Excel sebelumnya belum ada Kakak. Maka alternatifnya Kakak bisa pakai VLOOKUP yang dikombinasikan dengan choose, atau Kakak bisa manfaatkan juga index match. Kalau mungkin kasusnya pencarian datanya ada di sebelah kiri Kakak ya, yang mana VLOOKUP nggak bisa cari data sebelah kiri ya. Nanti kita bahas ini juga boleh teman-teman ya, setelah ini ya. Setelah ini kita coba bahas yang ini juga. Jadi semua char itu sebenarnya ada simbol teman-teman, sama dengan kita mau lihat char. Coba saya ketik 1, oh ternyata 1 untuk simbol yang itu. Gitu ya, 1 untuk simbol yang itu. Kalau saya ketik 2, oh ternyata 2 untuk yang ini. Gitu ya teman-teman ya. Kalau saya ketik 64, nah 64 simbolnya kayak gini. Kalau saya ketik 65, oh dia menghasilkan A. Oh ternyata abjad A, B, C, D itu mulainya dari 65. Kalau 66, B. Nah gitu maksudnya teman-teman ya. Kalau 67, C. Nah, maka di sini kita kombinasikan char dengan row. Char 64 ini kan A. Gitu teman ya. Char 64 tadi adalah add ya. Tambah 1 baru A. Karena 65 adalah A, teman-teman ya. 64 tambah 1. Row A1 ini kan 1 nih kan. Maka dia akan menghasilkan angka A. Kan gitu maksudnya. Coba kita ulangi lagi, sama dengan char 65. Gitu teman-teman ya. Karena sama dengan 65 ditambah row A1. Nah, A1 itu kan row 1 kan, baris 1 kan. Berarti 64 ditambah 1 maksudnya kan. 64 ditambah 1 sama dengan, nah 65. Oke, ternyata char 65 itu adalah untuk simbol A. Nah, itu maksudnya teman-teman ya, itu maksudnya. Maka di sini kita bisa kombinasikan fungsi char mulai dari 64, char yang ke-64 baru ditambah row A1 ditambah 1 berarti 65. Baru kita kopikan rumusnya ke bawah seperti ini. Nah, karena semakin ke bawah dia makin turun nih A-nya teman-teman. Berarti ini 64 ditambah A10 berarti tambah 10. 64 ditambah 10 berarti 74. 74 itu ya huruf J gitu. Gitu teman-teman ya, seperti itu. Nah, dikit lagi teman-teman, ada 2 lagi nih, ada 2 lagi teman-teman. Di sini coba perhatikan lebih keren lagi teman-teman. Ini penomornya ketika saya ketik 3, nah nomornya baru muncul. Gitu ya. Ketika saya ketik 4, nah baru dia muncul. Ketika kosong datanya dia kosong juga. Oke, keren juga ya. Ada juga penomoran seperti ini. Ini gimana caranya nih? Kami pakai rumus ini teman. Kami kombinasikan if dengan fungsi and gitu ya. Nah, artinya gini, kalau if jika H32 sama dengan kosong, kalau kosong artinya nggak ada data, maka kosongkan juga kalau kosong. Tetapi kalau nggak kosong, NH31, teman-teman, kalau dia ID ini dia akan menghasilkan angka 0 teman-teman. 0 ditambah 1 adalah 1. Maka dia akan menghasilkan angka 1, teman-teman. Berarti yang kedua ini NH32, berarti di sini akan menghasilkan 1, 1 ditambah 1 sama dengan 2. Di sini NH33 ini dia akan menghasilkan angka 2, 2 ditambah 1 sama dengan 3. Jadi kita harus kenali N-nya aja sebenarnya teman-teman.
itu gunanya menampilkan value. Kalau kita ketik selain daripada huruf sebelum ada nomor teman-teman, ID itu kan bukan nomor, dia akan menghasilkan nol, gitu ya. Tapi kalau kita pilih dia nomor teman-teman, dia akan menghasilkan nomornya. Berarti ini nomor satu nih maksudnya. Ketika saya pilih 2, maka dia akan menyebutkan, oh ini nomor 2. Oke, maka itulah yang kita kombinasikan dengan if. Jika H32 sama dengan kosong, maka kosongkan. Tapi kalau dia nggak kosong, pakai rumus N tadi kita tambah dengan satu. Nah, gitu maksudnya teman. Sehingga ketika kita masukkan data, nomornya baru terisi secara otomatis. Demikian juga dengan yang cara kelima ini teman, cara yang terakhir ini juga seperti itu. 3, maka datanya juga bertambah secara otomatis teman-teman. Ini kita kombinasikan fungsi if dengan row, gitu ya. Kalau K32 sama dengan kosong, maka kosongkan juga. Tapi kalau dia nggak kosong, pakai rumus row tadi kita kurangi 32. Kenapa kurangi 32? Karena ada 32 baris data di atasnya. Gitu maksudnya. Kemudian kita enter, maka kita bisa menghasilkan data seperti ini. Begitu teman-temanku, alright. Oke teman-teman, I think that's it penjelasan beberapa teknik penomoran. Mungkin tidak akan ingat semua teman-temannya, nggak apa-apa teman-teman, namanya belajar ya, nanti gabung lagi, gitu ya, nanti gabung lagi, nanti teman-teman, sebenarnya kami di sini juga sudah menyediakan aplikasi belajarnya.